Hai teman-teman, pada video kali ini kita akan mengetahui tips dan trik menggunakan Inkscape sehingga pekerjaan kita bisa lebih mudah dan efisien. Pada video kali ini juga saya menggunakan file kerja yang pernah kita gunakan pada series Belajar Inkscape episode pertama. Bagi teman-teman yang belum memiliki file kerja ini, saya sudah sertakan link download atau unduh di description box ya. Apa saja tips dan trik menggunakan Inkscape? Yuk kita mulai! Saat menggunakan Inkscape, tips yang pertama adalah tentunya zooming. Ya, kita pasti akan seringkali menggunakan fitur ini, yaitu untuk mendekatkan atau menjauhkan sudut pandang kita terhadap kanvas atau objek yang sedang kita edit atau buat. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Jadi untuk zooming, kita bisa menggunakan scrolling, menggunakan touchpad maupun mouse. Ya, jika ada kesulitan pada saat scrolling, baik zoom in maupun zoom out-nya, teman-teman bisa menambahkan dengan menekan tombol kontrol di keyboardnya. Jadi tahan tombol kontrol sambil scrolling seperti ini teman-teman ya. Oke, itu cara pertama untuk melakukan zooming. Zooming berikutnya kita bisa gunakan tools, yaitu zoom tools yang teman-teman bisa akses melalui toolbox di sebelah sini, atau menekan tombol shortcutnya itu adalah Z. Nah, ketika sudah diaktifkan zoom tool, maka kursor akan berubah menjadi seperti kaca pembesar dengan ada tanda plus di tengahnya. Ini berarti kita bisa zoom in ya teman-teman. Kita bisa dekatkan kepada objek yang kita inginkan seperti ini. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Lalu untuk zoom out-nya, teman-teman tinggal tekan saja tombol shift lalu kita klik lagi seperti ini. Ya, jadi tadi pada saat zoom in-nya kita klik saja di area yang ingin di zoom. Kemudian untuk zoom out-nya kita tekan tombol shift lalu kita klik lagi sehingga menjauhi objek yang sedang kita zoom in sebelumnya. Cara terakhir untuk zoom itu kita bisa gunakan tombol plus dan tombol minus di keyboard kita saja. Jadi seperti ini saja teman-teman ya. Jadi hanya menekan tombol plus dan minus seperti ini untuk zoom out-nya, plus untuk zoom in dan minus untuk zoom out. Ini sangat mudah juga ya teman-teman ya. Oke, itu dia. Lalu mungkin tadi teman-teman melihat saya seperti menggerakkan arah kemanapun ini ya. Nah seperti ini. Nah itu adalah maneuvering teman-teman. Kita hanya perlu menggunakan space saja lalu menggerakkan kursor seperti ini. Atau jika menggunakan touchpad ini bisa dengan menekan dua jari ya. Mungkin di beberapa laptop atau device itu berbeda ya. Kalau saya bisa menggunakan dengan menekan dua jari ya, baik menggunakan selector tool ataupun tools apapun ya. Ketika menekan dengan dua jari lalu saya dragging seperti ini akan melakukan maneuvering. Nah, jika teman-teman menggunakan mouse itu bisa menggunakan juga spasi seperti ini, ditekan, tahan spasinya lalu gerakan saja mouse-nya ke arah yang diinginkan. Ya, sehingga maneuvering berhasil dilakukan. Itu tips yang pertama. Tips yang selanjutnya adalah duplicate dan select multiple objects. Kita bekerja di Inkscape tentunya biasanya nih kita akan membutuhkan untuk menduplikasi objek atau membuat objek ini menjadi lebih dari satu ya, atau salinannya. Nah, untuk menduplikasi objek kita hanya membutuhkan beberapa cara saja ya, yaitu dengan menyeleksi objek terlebih dahulu menggunakan selector tool, kemudian kita bisa menggunakan fitur atau icon duplicate di comments bar di atas ini. Nah, teman-teman bisa melihat di sana ada icon duplicate atau teman-teman bisa menekan tombol Ctrl D ya. Kita lakukan dulu menggunakan icon ini. Lalu jika dilihat secara kasat mata ini tidak ada perubahan apapun di kanvasnya, tapi kalau dilihat di layers ini sudah bertambah satu persegi lagi karena tadi saya menyeleksi objek persegi, kemudian ketika di klik duplicate maka akan ada objek baru di layers dan object panelsnya. Nah, karena persegi yang baru diduplikasi itu ada di atas ya, tepat di atas persegi yang sebelumnya. Nah, jadi sudah ada dua di sana. Itu cara yang pertama. Cara yang berikutnya kita bisa menduplikasi seperti yang tadi saya katakan ini dengan menggunakan shortcut Ctrl D ya teman-teman ya.
Nah, jadi kita seleksi terlebih dahulu objek mana yang ingin kita duplikasi. Misalnya di sini lingkaran birunya ya, dengan selector tool kita seleksi, kemudian kita hanya perlu menekan tombol kontrol atau command di Macintosh ya, lalu tekan tombol D secara bersama-sama. Sama seperti yang tadi kita gunakan dengan fitur duplikat di atas, jika dilihat di kanvas tidak terjadi perubahan ya, tapi sebenarnya ada objek yang sama yaitu lingkaran biru di atas lingkaran biru yang sebelumnya kita seleksi. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi sudah ada 2. Begitu teman-teman untuk cara menduplikasi sebuah objek. Nah, pada saat menggunakan Inkscape pun selain kita sering ingin menduplikasi sebuah objek, kita juga pasti akan sering melakukan seleksi lebih dari satu objek atau select multiple object ya. Select multiple object ini kita bisa lakukan dengan beberapa cara teman-teman. Cara yang pertama adalah melakukan dragging selection box-nya seperti ini. Ya, jadi menggunakan selector tool, kemudian teman-teman tinggal klik, lalu geser ya, klik tahan dan geser seperti ini sampai selection box-nya ini mencakupi objek mana yang ingin diseleksi. Misalnya saya ingin menseleksi persegi merah dan lingkaran biru, maka saya perlu mencakupi semua objek tersebut dengan selection box ya. Jadi harus masuk ke dalam selection box. Karena jika hanya sebagian saja ya dari area atau objek yang kita ingin seleksi, maka objek tersebut gagal untuk diseleksi seperti ini teman-teman ya. Jadi perlu mencakupi area atau objek yang ingin diseleksi ya. Jadi cara ini sangat baik digunakan ketika memang teman-teman memiliki ruang yang cukup ya untuk menyeleksi menggunakan selection box-nya. Oke, selanjutnya cara yang berikutnya ini ya teman-teman ya. Kita bisa menyeleksi dengan klik atau menyeleksi salah satu objek terlebih dahulu. Ya, misalnya tadi persegi merah dan lingkaran biru, kita tekan tombol kontrol, lalu kita tekan tombol shift, lalu kita tekan atau klik objek lain yang ingin diseleksi seperti ini. Jadi bisa langsung di kanvasnya ya teman-teman ya, kita pilih objek mana yang ingin kita seleksi. Itu cara yang kedua. Ini mungkin akan lebih efisien atau efektif ketika memang kita menyeleksi objek yang areanya tidak terlalu luas untuk menggunakan selection box tadi ya, dan objeknya berada di tempat yang cukup jauh atau posisi yang cukup jauh, sehingga kita perlu menggunakan tambahan tombol shift ya ketika sudah menyeleksi salah satunya, kemudian objek yang lainnya kita tekan dulu tombol shift-nya, baru kita klik objek lainnya. Seperti itu teman-teman contohnya. Lalu untuk cara yang berikutnya ini bisa seleksi melalui layers and object panels ya di sebelah sini. Misalnya saya tadi ingin menyeleksi lingkaran hijau dan lingkaran birunya saja ya. Kalau di layers ini circle-nya atau lingkaran biru dan lingkaran stroke hijau ini itu jaraknya cukup diselingi oleh objek lain ya teman-teman ya. Nah, ini tidak bisa langsung menggunakan tombol shift lalu kita tekan seperti ini ya, karena pasti untuk objek yang lainnya yang ada di antara kedua objek ini ya, seperti persegi dan segitiga kuningnya ini akan ikut terseleksi ya ketika kita hanya menekan tombol shift lalu tekan atau klik lagi lingkaran yang lainnya. Nah, caranya adalah dengan tombol kontrol ya teman-teman ya. Nah, silakan diseleksi dulu lingkarannya, kemudian kita tekan tombol kontrol ya, di Macintosh juga ya teman-teman, jadi bukan komen. Nah, tekan tombol kontrol lalu klik objek mana yang ingin diseleksi lagi. Jadi itu cara untuk menyeleksi objek yang lebih dari satu ya teman-teman. Tips dan trik berikutnya yaitu adalah aligning rulers and guideline teman-teman. Nah, kita akan mulai dengan aligning. Ini kita membutuhkan dialog panels tambahan di sini ya. Kita klik drop down-nya teman-teman, lalu kita aktifkan align and distribute di sini. Nah, ini fungsinya untuk apa? Sederhananya ini untuk membantu kita melakukan perataan dari berbagai objek yang kita buat di Inkscape teman-teman. Nah, contohnya di sini ya, saya coba pencarkan dulu ya. Pencarkan itu mungkin dibuat berantakan dulu nih posisinya ya.
Kemudian yang ini kita akan rubah secara vertikal ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa lakukan hal yang serupa, misalnya seperti ini. Nah ini seperti berantakan, nah kita perlu merapihkannya dengan perataan. Contohnya saya seleksi dulu persegi merah, lingkaran biru, dan segitiga kuning ini ya secara multiple. Sebelumnya saya sudah jelaskan di tips sebelumnya ya cara untuk menyeleksi lebih dari satu objek. Nah, setelah kita seleksi seperti ini, kita coba ratakan agar objek-objek ini rata dengan acuan tengahnya ya teman-teman, atau senternya ya. Ya, jadi bukan rata kiri ataupun rata kanan. Nah, itu caranya bagaimana? Teman-teman bisa pergi ke dialog panel align di sini. Ya. Relative to-nya kita coba aktifkan yang selection area saja ya teman-teman ya. Kemudian teman-teman bisa aktifkan center on vertical axis di sini. Nah, seperti itu teman-teman ya. Namun, ini kalau kita lihat di sini, jarak antar objek persegi dengan lingkaran dan lingkaran dengan segitiga ini kurang simetris ya teman-teman ya, atau kurang sama besar jaraknya. Nah, kita butuh bantuan distribute di sini teman-teman ya. Distribute di sini yang kita butuhkan adalah yang distribute vertically with even vertical gaps ya. Nah, otomatis dia akan mengatur jarak yang sesuai ya, sesuai dengan selecting areanya ya. Jadi teman-teman, karena tadi kita menyeleksi areanya seperti ini, maka yang disesuaikan karena ini tiga elemen ya, tiga objek. Nah, elemen yang di tengah lah yang akan disesuaikan dengan jarak dari objek yang paling atas dan paling bawahnya, seperti itu. Sama seperti ini teman-teman, coba kita seleksi dulu untuk persegi garis ungu dan lingkaran garis hijau, lalu segitiga garis oranye ini. Kemudian kita coba rata kiri ya. Kita ratakan kiri, dengan acuan sebelah kiri dari masing-masing sisinya ya. Ini ada align left edge ya. Nah, seperti ini. Jaraknya pun juga masih tidak sama ya antara persegi dengan lingkaran dan lingkaran dengan segitiganya. Kita bisa gunakan hal yang sama, yaitu menggunakan distribute vertically with even vertical gaps. Nah, untuk teman-teman yang lain itu fungsinya apa? Teman-teman bisa coba lakukan eksplorasi ya untuk fitur-fitur distribute yang lainnya. Gitu. Kemudian, ini contohnya ya teman-teman ya. Jika sudah, silakan teman-teman praktikan yang lainnya ya. Bisa dicoba-coba saja. Di sini banyak perataan di align dan juga distribute yang lainnya ya. Silakan dilakukan eksplorasi masing-masing ya. Mungkin teman-teman ingin mencoba lagi dengan meratakannya di tengah seperti ini, center, rata kiri, rata kanan, maupun yang lain-lainnya. Oke. Nah, jika sudah teman-teman, kita bisa lanjut ke rulers. Nah, di sini teman-teman sudah melihat ruler saya ya. Di sini sudah aktif. Sebenarnya mengaktifkannya mudah sekali. Teman-teman bisa menggunakan Command R atau Control R ya untuk menonaktifkan atau mengaktifkan ruler seperti ini. Ya, jadi bisa tampil langsung seperti itu. Nah, oke, di sini pun teman-teman bisa melakukan penggantian unitnya ya, unit satuan dari rulers ini mau menggunakan apa, misalnya dengan sentimeter atau pixel atau yang lainnya. Di sini ada pilihan pixel, inch, milimeter, ya, pix dan juga sentimeter dan poin. Oke, ini tinggal klik kanan saja ya teman-teman di rulersnya untuk mengganti satuannya. Kemudian cara lainnya mungkin teman-teman bisa aktifkan di sini ya. Nah, di view kemudian show or hide-nya dan pastikan rulersnya ini terchecklist ya teman-teman. Itu untuk mengaktifkan rulers. Rulers ini untuk apa? Rulers ini sebenarnya berkaitan dengan guideline yang selanjutnya ya teman-teman ya. Yang akan saya bahas tips yaitu dengan menggunakan guideline. Ketika kita sudah mengaktifkan rulers, maka kita bisa menggunakan bantuan guideline ya teman-teman ya, atau garis bantu seperti ini. Oke, kita coba ulang. Kalau kita tarik garisnya dari rulers yang secara horizontal di atas ini, maka ya, guideline yang keluar adalah guideline horizontal seperti ini ya teman. Nah, untuk melakukan penentuan posisinya ya agar lebih akurat lagi, teman-teman bisa klik 2 kali seperti ini, lalu akan muncul dialog untuk mengatur posisi X dan Y-nya dari rulers ini mau
poin berapa ya, atau pixel berapa. Ini satuannya juga bisa kita ganti seperti ini contohnya ya. Oke, selain garis horizontal, ini juga bisa mengeluarkan garis vertikal seperti ini ya. Contohnya seperti ini. Ya, misalnya kita menggunakan satuan cm di rulersnya. Nah, maka kalau kita ganti ya ukuran atau posisi dari dari guideline yang horizontal ini, misalnya saya mau Y-nya menjadi 2 cm, lalu oke. Nah, dia akan ada di posisi 2 cm. Nah, seperti ini teman-teman ya, jadi otomatis berganti. Kemudian untuk yang vertikalnya misalnya saya mau di ukuran X-nya itu juga 2 cm. Nah, dia juga akan bergeser tepat di 2 cm seperti ini teman-teman. Oke, itu dia teman-teman ya untuk menggunakan guideline dan juga menggunakan rulers ya, aligning dan distribute. Berikutnya adalah tips menggunakan snapping dan stroke scale. Teman-teman, selain tadi ada alat bantu guideline, kita juga bisa dibantu dengan bantuan snapping. Snapping ini mungkin kalau di Adobe Illustrator terkenal dengan Smart Guides ya. Nah, kalau di Inkscape ini tidak ada Smart Guides-nya teman-teman, tapi kita bisa tetap menggunakan fitur snapping. Jadi kita akan diberitahu bantuan-bantuan ya, apakah objek ini sudah sejajar atau objek ini setitik dengan objek lainnya, atau bagaimana ya posisinya itu tepat seperti objek lainnya ya, objek satu dengan objek lainnya. Itu akan muncul indikator-indikator atau pemberitahuan-pemberitahuan dengan menggunakan snapping. Nah, cara mengaktifkannya teman-teman, itu kita perlu pastikan terlebih dahulu apakah snap bar-nya ini ya, snapping control bar-nya ini sudah aktif atau belum ya. Ke menu view, kemudian show our height-nya, snap control bar-nya ini harus sudah terchecklist ya teman-teman ya. Untuk di versi Inkscape saya ini ada di sebelah sini teman-teman untuk snapping control bar-nya. Nah, ini kita perlu aktifkan saja snapping toggle-nya jadi on ya. Maka untuk fitur-fitur yang lain ini sebenarnya banyak sekali ya fitur-fitur dari snapping-nya. Kalau saya secara default saja, sehingga ketika kita menggunakan fitur snapping ini, nah teman-teman bisa melihat ya, setiap saya menggeserkan atau mereposisi ya objek-objek tertentu, ini akan ada garis-garis seperti ini dan dia langsung snapping. Ya, snapping itu mungkin kalau di bahasa Indonesia kan itu memang artinya mungkin gertakan ya, tapi sebenarnya mungkin kalau memang agak sulit ya kalau di bahasa Indonesia kan ya teman-teman ya. Jadi setiap kali kita menggeserkan dia seperti ada magnetnya ya, seperti apa yang dibuat ikonnya di sini teman-teman ya, icon snapping bar-nya. Nah, itu seperti magnet ya, jadi seperti tertarik otomatis disejajarkan dengan posisi objek lain mungkin ya, atau objek-objek terdekatnya. Nah, seperti ini, jadi ada otomatis seperti ini. Tips berikutnya menggunakan Inkscape, kita akan mudah sekali jika kita bisa mengatur scale ya dari stroke yang kita gunakan dalam sebuah objek teman-teman ya. Jadi seringkali kita ini menggunakan objek yang memiliki stroke. Nah, ini bisa menjadi sebuah permasalahan jika kita memperbesar atau memperkecil objek tersebut, tapi stroke-nya tidak ikut membesar atau mengecil ya, sesuai dengan perubahan skala dari objek tersebut. Ya, karena mungkin kita tidak mengaktifkan fitur ini teman-teman ya. Contohnya seperti ini, coba saya kecilkan atau besarkan dulu objek yang persegi ini ya teman-teman ya. Nah, contohnya seperti ini. Oke, ini kita coba seleksi dulu. Ini ukuran tebal dari weight-nya ya, atau tebal dari, maaf ya, maksudnya tebal dari stroke-nya. Ini adalah 1,3 ya teman-teman ya, atau 1,307 ya. Ketika kita kecilkan, oke, ini akan tetap sama ya saat ini ya. Saat ini akan tetap sama. Nah, bagaimana kalau kita ingin ketika kita memperbesar atau memperkecil objeknya ya, seperti tadi memperkecil objeknya, maka scale ukuran ketebalan dari garisnya juga ikut mengecil. Nah, caranya adalah dengan mengaktifkan fitur ini teman-teman ya, di comments bar ya, di tools control ini ada
When scaling objects, scale the stroke weight by the same proportion. Ya, jadi sesuai dengan proporsi dari bentuk itu, dia akan menyesuaikan ukurannya. Nah, contohnya ketika kita aktifkan seperti ini ya, kalau sudah biru ini berarti aktif. Nah, lalu kita kecilkan objeknya. Oke. Nah, ini ketebalannya akan mengecil ya teman-teman. Tapi kok terlihatnya seperti sama saja di kanvasnya. Nah, ini kita coba tekan saja ya di sini ya, klik dulu di white-nya ya, di angkanya, lalu kita enter. Nah, dia otomatis akan memperkecil seperti ini teman-teman ya. Gitu teman-teman. Jadi itu hanya lag aja ya, atau ya sedikit freeze saja ya. Jadi teman-teman tinggal tekan saja enter di ketebalannya ya, atau ukuran ketebalannya. Yang terakhir, ini adalah tips yang terakhir teman-teman, yaitu adalah mengaktifkan grid panels atau grid patch grid ya. Ini untuk membantu kita melihat peletakan objek lebih spesifik lagi sesuai dengan gridnya ya. Teman-teman bisa pergi ke menu view, kemudian show or hide-nya. Oh sorry, di sini aja langsung teman-teman patch grid. Nah, ini akan aktif patch gridnya. Ya, seperti itu teman-teman ya. Jadi kita bisa meletakkan sesuai dengan gridnya. Nah, seperti ini. Karena tadi kita sudah aktifkan snapping ini, maka objek akan tersnap sesuai dengan gridnya teman-teman. Oke ya, seperti itu. Itu saja tips dan trik menggunakan Inkscape. Semoga bisa memperkaya wawasan teman-teman menggunakan Inkscape ya. Sampai ketemu di video selanjutnya.